asik nonton di Misbar. Adam dan istrinya, Lina, adalah keluarga kecil yang bahagia dan hampir sempurna. Mereka dianugerahi seorang putra bernama Nara. Adam adalah seorang arsitek. Pada malam itu, Nara sibuk membangun rumah boneka karena dia juga ingin menjadi seperti ayahnya seorang arsitek yang hebat. Dia adalah seorang anak cerdas dan aktif, tetapi di balik semua itu, dia menderita asma. Hari itu adalah ulang tahun Adam, dan mereka merayakannya secara sederhana namun berkesan untuk Adam. Lina kemudian memberikan hadiah istimewa kepada suaminya tercinta, sebuah jam tangan mahal, dan Adam sangat menyukainya dan terlihat pas di tangannya. Tak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu mereka. Awalnya, Adam mengira itu adalah kejutan lain dari Lina, tetapi Lina membantahnya, dan dia tidak tahu siapa yang datang. Ketika Adam membuka pintu, beberapa orang asing yang tidak dikenalnya berdiri di depannya. Mereka mencari seseorang bernama Prio. Adam menjawab dia tidak tahu siapa Prio itu, karena hanya keluarganya yang tinggal di rumahnya. Adam menutup pintu dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka datang ke alamat yang salah, tetapi mereka malah memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya. Mereka menjatuhkan Adam ke lantai kemudian mengikat kakinya dan tangannya dengan lakban perekat. Ternyata mereka adalah perampok. Setiap orang dari mereka memiliki tugas masing-masing. Karni, pria yang bertugas mengetuk pintu, bertanggung jawab untuk masuk ke dalam ruangan kemudian mereka merampok semua uang dan barang berharga. Sementara yang lainnya mengancam Lina, yang terus-menerus berteriak. Yang bisa dilakukan Adam hanyalah menonton saat para perampok memukulinya. Salah satu perampok kemudian mencari Nara, yang sedang bersembunyi di kamarnya. Nara berteriak keras, menyebabkan para perampok panik dan menutup mulutnya. Karena asmanya yang parah, Nara tidak dapat bertahan ketika perampok menutup mulutnya dan tanpa sengaja membunuh bocah kecil tersebut. Para perampok terkejut mengetahui bahwa Nara telah meninggal, karena itu bukanlah yang mereka rencanakan. Beberapa saat kemudian, Lina berusaha bangkiti dan menusuk Karni dengan sepotong pecahan kaca, dan tepat mengenai matanya. Sayangnya, ia tidak bisa bertahan dari luka tusukan di perutnya dan Lina pun meninggal dunia. Adam merasa tidak berdaya, hanya bisa menonton pasrah melihat orang-orang yang dicintainya dibunuh dengan kejam. 2 tahun setelah insiden tersebut, kehidupan Adam benar-benar hancur. Ia tampak telah kehilangan harapan hidup. Kehilangan orang-orang yang dicintainya adalah pukulan terberat baginya, dan ia benar-benar berada pada titik terendah dalam hidupnya. Kesedihan dan kemarahannya yang mendalam tampak melekat pada tubuhnya. Sulit baginya untuk melupakan insiden itu. Seiring berjalannya waktu, Adam mulai membuka diri secara perlahan dan mencoba untuk menyembuhkan diri, dan ia memutuskan untuk kembali bekerja. Namun, tidak mudah baginya untuk kembali ke kehidupan normalnya. Di satu sisi, ia membutuhkan pekerjaan, tetapi di sisi lain, ia juga masih membutuhkan waktu untuk bangkit dari keterpurukan. Ia kemudian meminta pada Kian, sahabat terbaiknya sekaligus bosnya di kantor, untuk memberinya beberapa waktu lagi agar ia bisa fokus pada pekerjaannya. Beruntung, ada memiliki teman yang baik seperti Kian yang tahu kondisi dan keadaannya. Kian merasa tidak mungkin memaksanya untuk terus bekerja, sehingga ia memberikan sebuah kartu nama. Ia merekomendasikan agar Adam menemui seorang psikiater. Padahal Adam telah pergi ke banyak psikiater sebelumnya, Kian meyakinkannya bahwa ia harus menemui psikiater ini, karena ia yakin orang ini akan bisa membantunya. Selama 2 tahun terakhir, Adam telah menjalani hidup sendirian, di mana ia dirundung oleh luka dan duka. Dalam setiap mimpinya, kenangan tentang insiden itu selalu muncul kembali. Sebenarnya, di dalam hatinya ada keinginan untuk melupakan masa lalu. Ia kemudian berpikir tidak ada salahnya jika mencoba menemui psikiater yang direkomendasikan oleh sahabatnya itu. Singkatnya, Adam akhirnya bertemu dengan Amanda, psikiater yang direkomendasikan oleh Kian. Cara Amanda dalam menangani Adam sedikit berbeda. Ia tidak langsung memasuki inti masalah yang dihadapi Adam. Ia membuatnya merasa nyaman dahulu, dan setelah itu, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil dan sederhana sambil memantau kondisi psikologisnya. Dengan cara tersebut, ia dapat mendiagnosis seberapa parah trauma yang dialami oleh Adam. Sebenarnya, Amanda sudah tahu kisah Adam dari Kian, tentang masa lalunya yang menyedihkan. Hanya saja, ia ingin mendengarnya langsung dari Adam sendiri. Menurutnya, untuk melawan trauma dari masa lalu, ia harus memiliki keberanian untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa tersebut. Meskipun terasa sulit, akhirnya Adam mulai menceritakan lebih banyak lagi tentang masa lalunya kepada Amanda. Setelah sesi terapi pertamanya selesai, Adam kembali ke kantornya. Kemudian ia memesan taksi online untuk pergi ke kantornya. Di tengah perjalanan, ada percakapan yang terjadi antara dia dan sopir taksi bernama Frankie. Ketika ia melirik ke spion depan, ia tampak mengenali wajah sopir tersebut. Kemudian ia melihat tato di tangan sopir tersebut.
Untuk memastikan wajah si sopir, ia kemudian membuka aplikasi taksi online dan melihat gambar profilnya. Kecurigaan Adam terbukti benar. Frankie, sang sopir, adalah perampok yang membunuh istrinya. Di tengah perjalanan, Adam mengalihkan rute dan meminta Frankie untuk mengambil jalur yang berbeda, dengan alasan jalan yang akan mereka lalui biasanya macet. Entah apa yang ada dalam pikiran Adam saat itu, ia sengaja mengalihkan rute ke rumahnya. Frankie akhirnya tersadar, dan ia teringat akan peristiwa di masa lalu ketika melewati jalan Kamboja. Akhirnya ia menyadari bahwa penumpang yang ada di dalam taksi adalah ayah dari anak yang ia bunuh. Kemudian, Adam mencekik Frankie sampai mati dengan sabuk pengaman. Setelah itu, ia mengemudikan mobil dan membawa jasad Frankie ke tempat yang jauh dan terpencil. Ia juga menghapus semua sidik jarinya untuk menghilangkan jejak kejahatannya dan mengambil ponsel dan dompet milik Frankie. Keesokan harinya, Adam dengan mudah menemukan perampok lainnya pada ponsel Frankie. Sebagai catatan, sebenarnya Adam tidak berniat membalas dendam, tetapi setelah ia secara tidak sengaja bertemu kembali dengan salah satu perampok, dendam dan kemarahannya yang terpendam menjadi tidak tertahankan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk membunuh Frankie. Dan sepertinya ia juga memiliki rencana lain, ia merasa bahwa trauma yang ia alami bisa sembuh jika ia membunuh semua perampok. Setelah membunuh Frankie, ia merasa lega dan puas. Keesokan harinya, Adam pergi ke bengkel mobil setelah mendapatkan alamat dari foto di ponsel Frankie. Orang tersebut adalah orang yang telah mencekik Nara sampai mati. Di sisi lain, jasad Frankie akhirnya ditemukan oleh beberapa anak yang secara tidak sengaja melihat mobil yang diparkir di hutan. Saat Adam mengunjungi bengkel mobil tersebut, kebetulan pemiliknya adalah orang yang ia cari, dan ia berpura-pura memperbaiki mobilnya. Namun, saat ada kesempatan ia tidak jadi menyerangnya, ia menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan semua rencananya. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, mereka mengobrol santai, orang tersebut lalu menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia mengaku pernah melakukan segala hal untuk bertahan hidup di Jakarta, tetapi ia tidak mengatakan bahwa ia dulu adalah perampok. Orang tersebut mengatakan bahwa ia telah bertaubat dan ingin hidup menjalani kehidupan yang benar. Sampai saat itu, ia masih belum menyadari bahwa Adam adalah ayah dari anak yang ia bunuh. Setelah semuanya selesai, orang tersebut meminta Adam untuk kembali ke bengkelnya kapan saja jika masih ada masalah dengan mobilnya, dan ia mengatakan bahwa bengkelnya buka hingga tengah malam. Mendengar itu, Adam merasa seolah diberi kesempatan dan mengatakan bahwa ia akan kembali lagi. Lalu Adam bertemu dengan Amanda lagi untuk terapi. Selama sesi terapi, Adam mengingat-ingat saat-saat bahagia bersama keluarganya. Ia mulai menceritakan kisahnya, dan adegan ini benar-benar menyedihkan. Ia menyampaikan semua hal yang diingatnya tentang saat malam istri dan anaknya dibunuh. Ia juga mengingat wajah para perampok yang datang pada malam itu. Sejak malam itu, hidupnya menjadi hampa, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu terlihat Adam singgah di sebuah toko bangunan untuk membeli palu, pipa, pita perekat, dan tang. Ia telah sepenuhnya dikuasai oleh nafsu dendamnya. Kemudian malam itu, ia mengunjungi bengkel orang yang membunuh anaknya. Orang tersebut sedang sendirian, dan ketika ia melihat Adam datang dengan palu, ia mulai ingat siapa Adam sebenarnya. Meskipun ia mengaku telah bertaubat dan tidak lagi melakukan kejahatan, namun perbuatan yang telah ia lakukan sudah tidak bisa diampuni. Adam lalu dengan kejam menyiksa orang tersebut. Sama seperti Nara yang menderita ketika kehabisan nafas karena dicekik olehnya, Adam kemudian membungkus pita perekat di sekitar mulutnya, menempelkan pipa ke mulutnya, dan menghubungkannya dengan knalpot mobil. Kemudian ia menyalakan mobil tersebut. Hingga orang tersebut mati dengan mulut penuh degan asap knalpot. Keadaan mental Adam pulih dengan cepat setelah membunuh para pelaku yang telah membunuh istrinya dan anaknya. Ia bahkan memiliki keberanian untuk menawarkan diri untuk bekerja kembali dengan Kian. Meskipun tidak 100% pulih, kondisi Adam terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Ia mulai mengatur ulang hidupnya yang telah hancur. Kemudian ia pergi menemui Amanda, walaupun tidak ada sesi terapi yang harus dihadiri. Ia sengaja ingin bertemu dengannya untuk meminta maaf dan berterima kasih atas bantuannya. Terjadi percakapan yang intens di antara mereka. Ternyata Amanda juga seorang yang kesepian, ia juga kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan mobil, dan sejak itu ia hidup sendirian dengan kakaknya. Namun kakaknya jarang berada di rumah, ia selalu pergi keluar kota. Seiring berjalannya waktu, mereka sering bertemu, dan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Pagi itu, dua polisi datang ke rumah Adam. Mereka ingin mengajukan beberapa pertanyaan, karena Adam adalah orang terakhir yang memesan taksi online pada malam kejadian. Adam mulai panik, tetapi untungnya ia berhasil menutupinya dan mencoba tetap tenang. Polisi memberitahunya bahwa ini sebenarnya adalah kasus lama,
Karena pada akhirnya polisi akan menutup kasusnya karena supir taksi yang dibunuh merupakan buronan yang sedang dicari. Ketenangan Adam terganggu begitu polisi mulai menyelidikinya. Ia segera mulai membersihkan semua bukti. Di sisi lain, polisi memulai penyelidikan yang lebih dalam dan membuka file insiden masa lalu. Fakta pun terungkap, para korban pembunuhan memiliki hubungan dengan keluarga Adam. Korban-korban tersebut adalah orang-orang yang merampok dan membunuh istri dan anak Adam. Namun polisi belum mendapatkan bukti yang kuat apakah Adam membunuh mereka semua. Suatu hari, Amanda mengundang Adam ke rumahnya, dan ia berjanji akan memasak sesuatu yang istimewa untuknya. Pada sore harinya, Adam datang ke rumah Amanda, dan kebetulan, pada hari itu, kakak Amanda ada di rumahnya setelah lama menghilang. Betapa terkejutnya Adam ketika ia mengetahui bahwa kakak Amanda adalah Carney, orang yang pernah merampok rumahnya. Dan menurut pandangan saya merasa bahwa Baim Wong sangat cocok memerankan seorang psikopat, sikapnya dingin dan tenang, namun mematikan. Adam tidak tahu harus berbuat apa, ia merasa hancur berantakan. Ia masih menutupi apa yang dilakukan Carney dari Amanda dan mencoba menahan diri serta berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka kemudian mengobrol di meja makan. Carney mulai membuka diri pada Adam, menceritakan bahwa dia menghilang karena baru saja keluar dari penjara. Atmosfer seketika berubah, dan Amanda terdiam. Selain menjadi mantan kriminal, ternyata Carney juga pandai memasak. Ia kemudian mencoba mengenal siapa Adam, meskipun Amanda sudah menceritakan tentang Adam sebelumnya dan ia tahu bahwa Adam adalah seorang duda. Air mata Adam mulai jatuh, ia tidak bisa lagi menahan amarahnya yang memuncak. Dengan alasan bahwa ia memiliki janji dengan seseorang, Adam kemudian meninggalkan rumah Amanda. Polisi masih terus mengejar Adam, dan mereka kemudian bertemu dengan Amanda di kantornya. Akhirnya Amanda mengetahui apa yang sedang terjadi dengan Adam. Polisi juga mencari informasi tambahan, tetapi Amanda tidak memberitahu mereka tentang perilaku terbaru Adam, dengan alasan bahwa Adam adalah pasiennya, dan sebagai seorang psikiater, ia berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasiennya. Kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Ia takut Adam telah melakukan pembunuhan. Ia kemudian mencoba memutar kembali beberapa rekaman percakapan antara dirinya dan Adam beberapa waktu lalu, dan kemudian mencoba menghubungkan semua cerita Adam dengan pembunuhan hingga saat Adam bertemu dengan kakaknya. Akhirnya ia sampai pada kesimpulan bahwa memang benar Adamlah yang membunuh semua perampok itu karena dendam. Malam itu, Adam kembali ke rumah Amanda setelah mengetahui bahwa Amanda masih berada di kantornya. Carney berada sendirian di rumah. Di sisi lain, Amanda pergi ke rumah Adam. Akhirnya Adam dan Carney bertemu lagi. Meskipun situasinya seperti itu, Carney masih sempat memotong rambutnya, dan kemudian ia kembali bertemu dengan Adam dengan kepala botak. Ia melakukannya agar Adam bisa merasakan kembali rasa tragedi pada malam itu. Adam mengarahkan senjata ke Carney, lalu Carney menempelkan kepalanya ke senjata Adam. Carney kemudian dengan tulus meminta maaf pada Adam atas semua kejahatan yang telah dilakukannya terhadap keluarganya. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Carney meminta Adam untuk memikirkan masa depannya dan melupakan masa lalunya. Ternyata senjata yang dipegang oleh Adam kosong, dan pertarungan sengit antara mereka tak bisa dihindari. Pada akhirnya, Carney terjatuh, dan Adam segera mengikatnya seperti yang pernah dilakukan Carney padanya. Saat ia hendak membunuh Carney dengan palu, suara anak kecil memanggil Carney, memanggilnya ayah. Ternyata putra dan istri Carney ada di depan Adam, dan saat melihat mereka, Adam bingung dan dia tidak mampu membunuh Carney. Carney menangis meminta istri dan anaknya pergi. Ia memohon pada Adam untuk tidak melukai mereka. Tidak masalah jika Adam ingin membunuhnya, tapi jangan lukai istri dan anaknya. Beberapa saat kemudian, Amanda tiba dan mencoba menghentikan Adam. Kata-kata Amanda membuat Adam merasa tak berdaya, meskipun ia dikuasai oleh nafsu, dendam dan kemarahan, pada akhirnya ia dapat mengendalikan diri. Pada akhir cerita, Adam menyerahkan diri pada polisi, dan Carney pun ditangkap atas kejahatan masa lalunya yaitu membunuh istri dan anak Adam. Sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, Adam mulai tertawa setelah apa yang telah dilakukannya, dan dia terus tertawa seperti orang gila. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel kami dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari kami.